Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang membuat food ordering app menggunakan Vue.js dan Laravel sebagai backend atau API-nya. Di video sebelumnya atau di video sebelum video ini ya, kita udah bikin API untuk create data atau create order. Hasilnya kayak begini. Kita create order, kesimpan ke table order, dan kesimpan ke table order details untuk item-item dari order si Bapak Budi ini. Jadi ini master datanya, ini detail datanya. Ada item apa aja sih yang di order sama si Bapak Budi. Nah terus kita tambahin juga price-nya yaitu static, nggak ngambil data dari price table item. Kenapa? Karena untuk orders ini kita pengen, order detail, kita pengen mungkin pas manajer ngeliat laporan, harganya tetap pada saat item itu di order. Misalnya pada tanggal 28 Februari harganya 55.000. Tapi ternyata pas manajer ngecek pada tanggal 1 Maret misalnya, ternyata harga itemnya udah berubah jadi 60.000. Kan nggak sinkron tuh, rugi dong. Masa di sini pendapatan secara aktual cash-nya 55.000 tapi di data 60.000. Nah, itu kan nggak balance. Jadi, kita bikin data static price ketika item itu di order pada tanggal tersebut. Kayak begitu. Nah, terus pada saat video kemarin dibikin juga, kita masih bikin price-nya ini static 10.000 karena kita belum ngitung-ngitung dari setiap order detail harganya ini. Nah, jadi di video ini kita bakal edit query atau eloquent ini supaya di database kita bener nih. Ini price-nya bukan 10.000 tapi sesuai harga total dari price si Bapak Budi order ini. Terus kita juga kalau sempet ya, semoga aja sempet, kita bakal bikin fitur chef nerima pesanan terus udah beres pesanannya dimasak, ngerubah status order menjadi done. Terus kalau udah dibayar juga order tersebut berubah jadi paid. Jadi kalau kalian lihat di sini ada status. Nah, ini ketika chef udah selesai berubah jadi done, ketika udah dibayar berubah jadi paid gitu. Berubah jadi paid. Nah, jadi kita bakal coba ngerjain ini. Oke, juga kita bakal bikin API untuk get semua data order sekaligus detail. Misalnya kita cuman munculin dikit doang, terus ketika ada tombol kaca pembesar atau apapun itu buat ngeliat detail, diklik, muncul deh data detail dari order. Si Bapak Budi ini itemnya apa aja, kayak begitu. Jadi kayak show lah, show detail, intinya kayak begitu. Oke, jadi itu yang bakal kita rencanakan kita buat di video ini. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kita benerin codingan hitungan total order kita dulu ya. Kalau dilihat di sini si Bapak Budi order total harga yang harus dibayar 10.000. Kenyataannya ketika dilihat order detail, item yang dibeli sama Bapak Budi ini ada banyak dan totalnya bukan 10.000. Kalau kita hitung biar tahu ya berapa totalnya, yaitu 55 tambah 25 tambah 30 tambah 10 tambah 18 tambah 15. 153, jadi totalnya harusnya 153.000 sedangkan di sini 10.000. Berarti ini salah. Ya emang benar salah karena kita masih static isi 10.000 untuk totalnya. Nah, seharusnya ini adalah hasil perhitungan dari price untuk item-item order detail. Oke, jadi kita bakal ngedit itu dulu. Nah, cara ngeditnya gampang aja. Kita pertama set 0 dulu, lalu data di create. Jadi nanti ketika data di create ini bakal 0 totalnya. Terus kita bakal ngedit setelah order detail ini keisi. Ini keisi, kita baru ngedit totalnya. Jadi di bawah collect inilah kita edit total dari order. Nah, kira-kira kayak begitu. Oke, nah lanjut. Kita bikin dulu function supaya nanti kita nggak usah ngoding di sini, tapi kita tinggal panggil-panggil functionnya aja. Kalian buka
file ordernya ini di app models order. Nah, di sini kalian bikin aja, ikutin yang aku bikin ya, public function. Kita bikin sum price, order price gitu aja. Jadi di sini intinya adalah kita ngitung harga dari order kayak yang kita hitung dia kalkulator tadi, harusnya mendapatkan harga 153.000. Oke, kita coba dulu return test dan kita coba panggil di sini. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya kita yaitu mendapatkan data order dulu, terus panggil function ini. Kalau mau ngetes, paling gampang caranya kayak gini. Buka roots web. Nah, di sini kita komenin, kita ganti jadi $order sama dengan order, klik kanan, import class. Di sini aku bakal nge-get data order dengan ID 2. Oke. Jadi find 2 kayak begitu. Kalau aku return $order, maka akan mereturn data order si Bapak Budi. Kita coba buka localhost food order API public. Ini adalah nama project yang aku buat ya. Nah, ini dia data dari order ini. Nah, sekarang kita pengen ini udah terbukti, udah benar nih ya. Udah belum terbukti sini, baru manggil data ordernya aja. Sekarang kita coba panggil functionnya. Caranya copy aja. Terus di sini order kita panggil paste dalam bentuk function save. Nah, sekarang kalau kita refresh maka dapat tes. Berarti kita udah benar cara manggilnya dan udah benar bikin functionnya. Sekarang tinggal kita hitung aja datanya. Untuk datanya kita bakal ngitung kayak begini. Kita bakal lihat data ini. Berarti kita mau ngitung total price ya. Price ini kita tambahin berdasarkan order ID dari order yang kita cari. Kita kan udah dapetin yaitu order yang kita cari datanya adalah order di mana ID-nya sama dengan 2. Nah, berarti di sini kita bakal ngitung hitung price total ditambah-tambahin semua where order ID-nya sama dengan 2 kayak begitu. Oke. Jadi caranya gampang aja. Di model order ini kita bakal ganti order detail lah. Order detail sama dengan kita panggil modelnya order detail, klik kanan import class. Ini berkali-kali udah aku bilang cara supaya bisa klik kanan import class adalah kalian harus install extension yang udah aku jelasin di video-video sebelumnya gitu. Oke, kalau misalnya kalian nggak tahu, belum nonton dan males ngeliat video sebelumnya, silakan kalian ketik aja ini use app models order detail. Ini tergantung lokasi kalian naruh file modelnya di mana ya. Jadi bakal berubah kalau kalian naruhnya nggak sama kayak aku gitu. Oke, lanjut order detail kita bakal panggil where kita cari. Yang kita cari adalah order ID sama dengan 2. Berarti di sini order ID sama dengan panggil $this ID. Nah, bakal dicari tuh where order ID-nya sama dengan ID dari order yang kita cari, ini dia 2. Kalau misalnya kita 3 ya udah bakal nyari where order ID sama dengan 3 gitu kira-kira. Oke, kita get aja dulu. Terus return $order detail. Nah, kita pengen lihat berhasil apa enggak. Save. Di sini kita refresh. Nah, berhasil. Kita berhasil mendapatkan data order detail dari order yang ID-nya 2. Ini dia dapat datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Benar. Oke? Karena kita mau ngitung price-nya, berarti kita nggak usah get. Kita plug aja price. Kita coba. Get ini kita ganti jadi plug. Di dalamnya price. Save. Dan kita refresh. Nah, kita dapat harga 55.025, 30, 10, 18, 15 sesuai yang ada di database ini. Nah, sekarang udah berhasil. Sekarang kita bakal sum atau menghitung total dari ini semua. Oke, kita bakal ngitung yaitu kita ini hapus. Kita bikin $sum sama dengan kita panggil yaitu collect $order detail. Ini aku pakai Laravel collection ya.
Nah, tinggal di sum aja. Nah, ini hasilnya adalah menghitung ini semua. Oke, kita refresh. Lupa di return. Return, bukan return tapi return aja. $sum, save. Nah, udah selesai. Kita refresh. Dapat 153.000 sesuai yang udah kita hitung tadi. Oke, berarti kita udah bikin function ini dengan baik dan benar. Tinggal kita panggil aja di controller kita. Nah, jadi ini udah berhasil selesai semua. Kita sekarang edit ini yang udah di-create tadi, kita edit sekarang. Langsung aja $order yang kita mau edit adalah kolom total. Iya betul, total. Jadi kita panggil $order total sama dengan kita panggil function tadi $order. Nama functionnya apa? Kita copy paste aja di sini. Panggil semikolon, terus sekarang $order, jangan lupa di save. Nah, sekarang udah ke update. Nah, kita nggak bisa update yang udah ada. Sekarang kita bakal bikin order baru ya di Postman. Ini dia. Ini order kemarin, data order kemarin masih sama 1, 2, 3, 12, 13, 14. Kita lihat 1, 2, 3, 12, 13, 14. Nah, kita coba create send. Nggak ada yang error. Kita lihat datanya adalah tuh. Udah nambah data order detail baru, where order ID sama dengan 6, ini dia. Karena order di sini namanya 6, ID-nya 6, berarti di detail adalah order ID-nya 6. Kalau kalian lihat, nih Bapak Budi sama semua kayak yang atas, tapi bedanya adalah total. Nah, total ini udah benar 153.000, sesuai sum dari price yang udah dihitung. Nah, jadi codingan kita ini udah benar. Codingan kita ini udah benar semua. Oke, jadi silakan kalian ikutin, praktekin apa yang aku liatin tadi. Dan pastikan total yang kalian buat udah benar. Kalian hitung-hitung dulu di kalkulator sesuai sum atau total hitungan dari price yang mana order ID-nya yang udah dibuat tadi ordernya. Next, kita bakal bikin API untuk get data order, terus detail order. Jadi aku berencana nanti order ini dimunculin data-data semua dari table order, tapi nggak semua data yang muncul. Jadi data-data yang penting aja, tapi sedikit aja yang kira-kira dibutuhkan. Contohnya, yang kita panggil atau return adalah ID-nya, customer name, table no, order date, order time, status. Jadi cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya ini nggak usah ditampilin. Terus mungkin ini kan berupa table ya. Mungkin nanti di sampingnya kita butuh kolom action di mana ada tombol kaca pembesar. Kalau kita klik, pindah halaman untuk memunculkan data detail dari order yang kita klik detailnya. Contoh, misalnya di samping kanan ini ada kaca pembesar, ketika aku klik maka muncul data order yang ID-nya 2 ini beserta data-data item-itemnya dan harganya. Kayak begitu. Oke. Jadi di sini kita bakal bikin codingan buat mendapatkan data atau get data order. Oke, ini order, aku collapse aja dulu. Nah, di sini aku bikin public function, namanya adalah index. Kayak begitu. Save. Oke. Sorry. Nah, sekarang kita panggil roots API. Nah, di sini kita copy aja yang order. Salah. Copy, terus taruh di atasnya, taruh get. Ordernya biarin aja. Ini store kita ubah jadi index dan nggak usah kasih middleware karena semua orang bisa ngelihat data order ini, tapi harus login dulu dengan adanya middleware Auth Sanctum. Oke, sekarang kita balik lagi ke order controller. Di sini kita return test biar ngeliat udah berhasil keakses apa belum. Buka Postman, ini klik kanan create order, bikin duplicate.
Nah, di create order copy ini kita ubah get orders kayak gitu. Post berubah jadi get. Di bagian body kita hapus aja dan udah selesai kayak begitu. Save. Terus ini close, ini nggak usah. Kita send. Udah berhasil returnnya tes, berarti ini udah benar. Selanjutnya kita bakal return data order. Caranya gimana? $order sama dengan, aku di sini nggak pakai pagination ya, karena ini contohnya. Kalau kalian mau pakai pagination, kalian bisa terapkan pagination. Aku udah bikin tutorialnya. Kalian cari aja di playlist Laravel aku. Oke, di sini panggil modelnya order. Klik kanan, import class, udah ke import. _2 all kayak begitu aja. Terus kita return response kayak gini. Aku mau di wrap oleh data kayak gitu. Terus sama dengan $orders. Udah selesai, save. Nah, sekarang kita coba send. Nah, udah berhasil nge-return datanya, tapi kita udah sepakat bahwa yang di-return cuman ini doang. Sampai status total enggak. Tapi kalau kalian mau nyediain total juga nggak apa-apa sih. Kita munculin juga total ya. Jadi kita harus nambah. All ini nggak bisa, kita ganti jadi get. Terus sebelum get kita bikin select parenthesis kayak gini. Nah, kita mau select apa aja? Kita mau select ID, terus customer name, terus table no, terus apa lagi? Order date, terus order time, terus status, terus apa lagi? Total. Oke. Aku ingin dulu. Nah, oke, udah selesai. Sekarang save dan send. Nah, ini returnnya udah kolom-kolom yang kita inginkan aja. Oke, jadi kayak begitu aja. Silakan kalian ikutin ya, bikin roots-nya dulu, terus bikin function index buat mendapatkan semua data order yang munculin kolom-kolom tertentu aja. Lanjut, sekarang kita bikin API untuk show data detail. Jadi ketika tombol kaca pembesar diklik, muncul data order muncul data order beserta order detailnya atau item-item beserta harganya. Jadi intinya muncul data ini, order dan order detailnya. Oke, langsung aja kita bikin function yaitu public function show. Kita dapatkan datanya yaitu ID. Oke, kayak gitu aja. Terus kita di API kita copy ini semua, kita taruh di sini, enter, paste, order, garis miring, kita kurung kurawal, ID, ganti index menjadi show. Udah, kita nggak usah tambahin middleware tambahan, kita cukup middleware sanctum aja. Oke, nice. Sekarang balik ke order controller, kita coba ambil datanya berdasarkan ID yang dipilih. $order sama dengan order, kita panggil find or fail $ID. Udah dapat, kita coba return $order, save. Nah, sekarang kita bikin, klik kanan, duplicate, kita ganti namanya jadi show order kayak gitu. Terus order kita tambahin URL-nya yaitu ID-nya. Kita coba lihat ID yang kita punya untuk table order adalah 2 dan 6. Jadi aku mau ngelihat detail dari data order dengan ID 6 kayak begitu. Send. Muncul data dengan ID 6. Oke, nice. Sekarang data order ini udah muncul. Sekarang aku mau munculin order detailnya yang order ID-nya juga 6. Nah, di sini kita bisa bikin
bukan file ya, bikin relationship di model order antara order dengan order detail. Kita lihat untuk model order detail udah ada apa belum ya, aku lupa. Udah ada order detail. Oke, jadi di model order kita bikin ketik aja has many. Nah, kalau kalian install Laravel snippet extension, kalian bakal bisa muncul ini. Nah, pilih yang relation has many yang atas. Nah, muncul ini semua. Kalian tinggal ubah aja. Aku bakal ubah order detail kayak begitu. Terus has many ini klik kanan, import class. Ini komen kita ubah jadi order detail sesuai model yang kita punya. Foreign key-nya apa? Foreign key-nya adalah order ID. Order underscore ID, terus local key-nya ID. Oke, nice. Udah selesai, save. Order detail ini copy dulu, terus kita balik ke file order controller. Di sini kita ganti. Setelah find or file, kita apain ya? Bisa nggak ya kayak gini? Di sini aja. With apa ini ya? Load missing ya? Aku lupa. Coba aja with dulu. Panggil nama relationship-nya, order detail. Coba save dan kita send ulang. Lihat, error berarti bukan with tapi load missing. Aku agak-agak lupa ya, karena ini di return-nya makanya load missing. Mungkin kalau di sini bisa pakai with. Oke, save, ulangin, send. Tuh, muncul deh data order detailnya. Jadi selain data order, muncul juga order detail. Nah, sekarang kalau kalian mau munculin order detail dengan kolom-kolom tertentu, kalian bisa bikin kayak gini. Order detail titik 2, yang dimunculin pertama adalah order ID, terus kita munculin price misalnya. Sebentar. Ini contoh aja ya, save, send. Nah, lihat order detail yang muncul cuman kolom-kolom tertentu aja. Nah, ini belum beres karena nama dari itemnya ini belum muncul. Kita bakal munculin setelah ini. Jadi silakan kalian ikutin dulu apa yang aku codingin di sini sampai berhasil muncul datanya kayak begini. Lanjut, kita enhance lagi codingan kita. Sekarang kita pengen di order detail ini juga muncul item, muncul nama dari itemnya. Ini kan cuma order ID dan price doang. Aku ulangin, ini nggak usah pakai ini dulu. Kita munculin aja semua kolom dari order detail. Nah, di sini kan nggak ada nih nama itemnya, sama kayak di table. Sebentar, monitor aku. Oke. Sama kayak di table, cuman ada order ID, item ID, price. Nggak ada nama harga. Berarti kita harus bikin relationship juga ke table item, karena kita punya foreign key item ID ini. Oke, jadi di sini kita bakal munculin harga dari item ini. Caranya gimana? Ya, bikin relationship-nya lagi. Caranya kita lihat di sini kan di table order details. Berarti kita bisa bikin relationship-nya di model order detail. Kita bikin, karena kayak gini bentuknya berarti kita pakai belongs to. Kalian ingat ya konsep relationship yang ada di Laravel. Kalau kalian nggak ingat atau belum tahu, nonton dulu tutorial Laravel dasar aku yang untuk pemula yang ngebahas tentang relationship. Oke, di sini kita bisa pakai belongs to. Kalau kalian install Laravel snippet extension, kalian pilih yang atas, belongs to. Nah, di sini kita ganti jadi relationship terhadap item. Terus di sini belongs to kita import class. Terus ini ganti jadi nama modelnya adalah item. Di sini ya kita udah punya modelnya item. Oke. Terus di sini ganti jadi item ID foreign key-nya di sini berdasarkan ini item ID. Terus order key-nya adalah ID karena di table item primary key-nya adalah ID. Udah kayak gitu aja, save. Sekarang balik ke order controller. Di sini sekarang bisa kita munculin yaitu order detail titik nama relationship-nya item.
Nah, kayak gitu yang kita buat tadi di sini. Oke, udah selesai, save, dan kita coba lihat di Postman, send lagi. Sekarang di order detail ada relationship item yang munculin data-datanya. Sesuai yang kita inginkan, ada name-nya. Nah, ini kan kebanyakan kita bisa milih kolom apa aja yang muncul. Kolom yang mau kita munculin untuk order detail adalah order ID dan price misalnya. Yang lain nggak butuh. Ya udah kayak tadi aja ngetiknya order detail titik 2 order ID dan apa price. Ingat kalian nggak boleh ada space di sini antara kolom yang mau dimunculin, nggak boleh ada space. Oke, save dan kita send. Yang ada adalah itemnya null. Kenapa? Karena di item ini dibutuhkan relationship terhadap item. Jadi apa yang perlu kita tambahin? Nah, jadi aku undo dulu, kita send. Yang perlu kita tambahin adalah kita harus lihat di item ini. Nah, ini kan item, foreign key-nya item ID. Jadi kita harus manggil item ID juga di sini. Oke, aku redo lagi munculin order ID, price, dan item ID. Save. Send. Tuh. Sekarang item ID udah kita panggil kolomnya di order detail, maka muncullah relationship item. Sekarang kalau kalian pengen munculin kolom tertentu aja di relationship item, ya udah sama kayak tadi caranya. Di sini titik 2 yang mau kalian munculin apa? Jadi yang mau dimunculin mungkin cuma name aja. Nah, caranya gimana? Ya udah ketik name. Dan jangan lupa kalau bentuknya adalah belongs to, kalian harus manggil ID-nya juga. Jadi name dan ID. Save, send. Nah, sekarang item cuma munculin name dan ID aja. Gimana jadinya kalau nggak dimunculin ID? Coba ya, name doang, save, send. Maka itemnya adalah null, nggak kenal dia. Maka dari itu harus manggil ID-nya juga. Nah, ini sih pengetahuan dasar tentang relationship Laravel aja sih. Seharusnya kalau kalian udah belajar tutorial dasar di channel aku, ngerti tentang ini semua. Oke, jadi kayak begitu aja. Kita bisa munculin apa yang kita mau. Kalian juga bisa nggak usah munculin created add di sini. Nah, aku biarin aja ya, coba sebagai latihan kalian. Kalau pengen latihan, silakan nggak usah munculin created add, updated add, sama deleted add. Cukup ini aja. Oke, jadi silakan sebentar. Aku ini dulu ya, ada yang lupa. Waitress ID. Nah, untuk pemanggilan waitress ID, kita panggil juga relationship-nya. Cashier ID juga kita panggil relationship-nya. Untuk sementara, waitress ID kita panggil dulu ya. Oke, untuk waitress ID, karena ini di table ini, mana dia? Di table order, di database juga di table order ada waitress ID, berarti kita bikin relationship-nya di model order. Nah, di model order ini, karena kita ini adalah, mana dia order? Nih, karena ini reference ke, apa namanya, bisa dibilang belongs to ya, bukan has many, bukan apalagi ya, aku agak lupa. Jadi ini artinya belongs to. Kalian pasti tahu kenapa belongs to, karena ini reference ke table sesuatu, ke satu table gitu ya, ke table user. Nah, jadi ini kita bisa bikin belongs to. Jadi balik lagi ke apa namanya, ke file order, ketik aja belongs to, enter. Nah, di sini biarin aja user karena emang benar kita ke table user reference-nya. Terus klik kanan di belongs to, import class. Di sini user udah benar, foreign key-nya apa? Foreign key adalah waitress ID. Ganti aja waitress underscore ID. Order key-nya apa? Order key-nya adalah ID. Jadi kalau kalian lihat di table users, ininya primary key-nya ID. Jadi kita ganti order key jadi ID. Save. Nah, sekarang kita balik lagi ke order controller. Nah, di sini juga kita tambahin new load missing bla bla bla. Ini udah berupa array ya, aku tambah. Di sini bisa kita tambah lagi, yaitu namanya adalah user, atau jangan user deh, kita panggil waitress aja nama ininya. Nanti kenapa nggak user? Nanti membingungkan karena di sini ada kasir ID yang reference-nya ke table user juga. Jadi aku bikin nama relationship-nya adalah waitress dan cashier nantinya. Oke, jadi kita lihat di sini udah berubah jadi waitress. Balik ke order controller, ini
panggil relationship-nya yaitu waitress. Kayak gini, save. Nah, kita lihat di sini belum ada waitress. Kita send. Sekarang kita lihat di sini ada waitress. Nah, udah bagus ya, relationship-nya udah kepanggil, udah tahu bahwa waitress yang nerima pesanan adalah manajer. Nah, mungkin kita pengen datanya ini simple aja, nggak mau muncul semuanya. Kita cuman pengen muncul name-nya doang, email nggak perlu. Jadi, kita bisa panggil ID dan name. Sama kayak tadi ya, harus manggil ID kalau belongs to. Kalau cuma name doang nggak bakal muncul atau munculnya cuma 0. Berarti di waitress ini bisa titik 2 ID sama name. Oke, nice. Save. Dan mana? Send. Nah, udah. ID sama name doang untuk waitress. Begitu juga dengan cashier. Nah, untuk cashier gimana? Ya, sama aja. Kita copy paste aja ya. Pergi ke model order. Copy paste aja ini semua. Ubah waitress jadi cashier. Ini ganti waitress ID jadi cashier ID. Udah selesai. Save. Sama kayak tadi di order controller kita panggil nama relationship-nya yaitu cashier. Kayak gitu kan ya? Ya benar. Save. Dan kita send. Untuk cashier 0 karena apa? Ya karena datanya 0 di sini. Sekarang kita coba isi manual, yaitu aku pilih cashiernya adalah si cashier. Oke, dengan ID 4. Kalau aku send ulang di Postman, maka cashier udah nggak 0 lagi, tapi 4. Sesuai yang aku input tadi. Nah, jadi untuk cashier sama aja kayak waitress, aku bakal pilih kolom yang mau aku munculin aja, yaitu ID sama name. Save, send. Nah, lihat cashiernya udah sama kayak waitress, cuman muncul ID dan name aja. Oke, secara codingan udah benar, jadi aku balikin lagi ke 0 cashiernya. Karena apa? Karena belum nyampe ke cashier order ini, masih di waitress. Oke, nice. Jadi silakan kalian ikutin yang aku buat. Ini cuman pengetahuan dasar tentang Laravel dasar. Selanjutnya, kita bakal bikin perubahan-perubahan status dari order yang diterima. Contoh, chef bakal ngerubah status pesanan dari ordered menjadi done. Terus, cashier bakal ngerubah status pesanan dari order menjadi, dari done menjadi paid. Dari order menjadi, aduh kok aku jadi bingung. Ulang ya. Chef bakal ngerubah status order dari ordered menjadi done. Lalu cashier bakal ngerubah status order dari done yang udah dilakukan sama si chef menjadi paid. Kayak begitu urutannya. Jadi waitress dulu, chef dulu, cashier dulu. Jadi nanti bakal dibutuhin jika si chef ini mau ngubah status jadi done, harus dilihat dulu status ordernya ini ordered atau paid. Kalau bukan ordered, maka nggak bisa ngerubah jadi done. Nggak mungkin dong order yang statusnya udah paid dirubah lagi jadi done. Kan udah salah kayak gitu. Jadi urutannya chef cuman bisa ngubah status jadi done jika order itu statusnya ordered. Juga cashier cuman bisa ngerubah status menjadi paid kalau status order itu done. Jadi cashier nggak bisa ngerubah status jadi paid kalau dia masih ordered kayak gitu. Jadi 1, 2, 3 stepnya kayak gitu. Itu syaratnya. Terus kita juga butuh bikin middleware supaya yang bisa ngubah status pesanan atau status order menjadi done cuman si chef. Terus bisa ngubah status menjadi paid cuman si cashier dan manager. Lihat ya, manager bisa mana dia? Menerima pembayaran. Nah, jadi yang bisa ngubah status jadi paid cuman cashier sama manager. Nah, kita bakal butuh middleware untuk menangani hal tersebut. Oke, jadi kita bikin middleware dulu. Kalian lihat, kita udah punya beberapa middleware, app, http, middleware. Nah, ini yang udah kita buat ya, middleware-nya di video sebelumnya, able create, able finish, able, dan lain-lain. Nah, di sini kita bakal bikin able ini. Finish order udah ya. Finish order udah pernah kita coba buat, yaitu finish order hanya dilakukan oleh si sebentar aku lupa dengan ID 2 ini siapa? ID 2 itu roles chef. Nah,
ternyata finish order itu adalah ngubah pesanan menjadi done. Nah, kita udah benar. Kita udah pernah bikin, jadi able finish order hanya bisa dilakukan oleh chef. Selain chef, maka ditendang. Dan statusnya 403. 403 itu, kalau nggak salah, apa ya artinya? Kok aku lupa. Intinya dilarang gitu, 403. Aku lupa. Kalian bisa googling aja, 403 itu artinya apa di HTTP status. Oke. Jadi di sini udah benar able finish order, berarti sekarang kita tambahin able apa ya? Finish order udah, create udah, able paid order. Payment order payment. Able pay order. Whatever, pokoknya itulah. Jadi copy aja semua yang ada di able finish order di folder middleware, klik kanan new folder, bikin nama filenya able pay order gitu aja ya, .php. Nah, udah selesai. Salah teman-teman, bukan create folder. Hapus dulu. Klik kanan new file able terus pay order .php. Oke, paste semuanya. Tinggal ubah able pay order. Nah, di sini kita bikin hanya role ID yang bisa ngakses itu adalah cashier dan manager. Berarti kita lihat di database, cashier itu role-nya 3 dan manager role-nya 4. Berarti kita ubah, yaitu jika bukan 3 dan jika bukan 4, maka ditendang. Kayak gitu. Jika dia 3 dan 4, maka boleh mengakses. Udah selesai. Intinya cuman bisa diakses sama cashier dan manager. Nah, berarti udah selesai. Ini kita, bikin middleware. Sekarang kita daftarin dulu ke kernel. Kalian ketik Ctrl P, ketik kernel, pilih yang app http. Nah, di sini kalian copy aja, enter, paste, ubah jadi namanya able pay order. Ini juga ganti nama filenya adalah able pay order sesuai yang dibuat tadi ini. Oke, udah selesai, save. Nah, udah selesai, kita daftarin. Sekarang kita bisa bikin API-nya dulu. Nah, untuk bikin API-nya, kita bikin endpoint-nya. Untuk endpoint-nya, kita bisa tambahin di paling atas aja. Yaitu, copy ini semua, paste. Di sini kita metodenya tetap get. Kita panggil ID-nya berapa. Kayak gini. Terus, kayak gini. Terus kita bikin, yaitu ubah, kan kita mau ngubah dari order menjadi done. Berarti kita bikin aja nama endpoint-nya set as done, gitu aja ya. Terus nama functionnya adalah sama, set as done. Oke, selesai. Tinggal ditambahin middleware. Nah, sekarang kita tambahin middleware yang kita buat tadi. Kita udah bikin untuk kita udah bikin middleware hanya orang tertentu yang yang boleh set as done. Nama middleware-nya tadi adalah ini dia, able finish order. Hanya bisa dilakukan oleh chef. Nah, kita copy di sini di kernelnya, buka kernel http. Untuk able finish order, ini dia. Kita daftarin namanya able finish order dengan A kecil. Copy. Terus close aja. Di API ini, middleware, tambahin dalam bentuk array aja ya. Mana tuh kita nambahin lagi lebih dari satu, paste. Jadi, yang bisa akses set as done adalah orang-orang yang lolos middleware able finish order, yaitu orang yang kasir doang, yang role-nya kasir. Oke, save.
Udah selesai, sekarang kita bikin functionnya. Nama functionnya adalah setAsDone. Untuk itu di order controller kita bakal nambah public function setAsDone. Jangan lupa kita memanggil ID di sini. Oke, jadi kita coba $id. Nah, aku bakal return $id. Kita coba-coba dulu save. Nah, di sini di Postman kita klik kanan di show order, bikin duplikatnya, ubah namanya jadi setAsDone. Nah, ini juga order kita mau setAsDone untuk ID 6 ordernya, terus setAsDone. Udah selesai, save dan send. Lihat hasilnya adalah you cannot access this function. Berarti middleware kita berjalan dengan baik dan benar. Kenapa? Karena sekarang aku lagi login sebagai manager. Nah, lihat disable mana dia? Disable finish order yang bisa ngakses cuman kasir doang. Aku lagi login sebagai manager. Berarti aku nggak lolos middleware-nya. Nah, cuman kasir yang bisa ngakses setAsDone gini. Oke, ini udah kita coba-coba di video sebelumnya untuk middleware. Kalau kalian coba login sebagai kasir pasti bisa ngakses API ini, dan returnnya pasti ini ID-nya. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kita tinggal ubah aja codingan setAsDone ini. Order sama dengan order where atau find. Kita udah bisa mendapatkan find or fail aja lah ya, biar kalau misalnya nggak ada ID-nya langsung return error kayak gitu, $id. Udah dapat. Sekarang kita bakal melakukan pengecekan. Hanya bisa dilakukan setAsDone kayak yang aku bilang tadi jika status dari order tersebut adalah ordered. Jadi kalau paid nggak bisa. Berarti kita harus bikin if $order. Lihat di table order ini status tidak sama dengan ordered ini, maka kita bakal buangnya sama kayak ini aja, sama kayak kernel kita tadi, able finish order. Nah, ini kalian copy aja kayak begini. You cannot access this function kita ubah jadi order cannot, aku tadi bahasa Indonesia bahasa Inggris, bahasa Inggris. Order cannot set to done because the status is not ordered, kayak gitu. Oke. Nah, jika bukan ordered maka return error kayak gini. Jika status ordered maka kita bakal ngubah $order, status berubah jadi mana? Kita lihat berubah jadi done. Kayak gitu. Terus $order save. Nah, mungkin kalian mau return order juga nggak masalah. Return response, kita mau bungkus ke dalam data kayak gini, $order. Udah selesai. Save. Oh iya, tadi kita show nggak kita bungkus ya. Nah, ini kita bungkus dulu ke dalam data nih. Kita coba dulu ya, ulang lagi di show order, lihat nggak dibungkus atau nggak di-wrap oleh data. Jadi aku mau di-wrap sebagai data biar front end-nya gampang nanti. Return response kayak gini, paste aja. Ini hapus semikolon, pindahin di sini, save. Nah, sekarang kalau aku send, sebentar, return response lupa. Ini aku cut dulu, terus di sini dalam bentuk array data, terus kayak gini paste. Udah selesai. Jadi dibungkus atau di-wrap oleh data. Send. Nah, detailnya udah benar kayak gini. Oke, nice. Show order udah, balik lagi ke sini. Nah, setAsDone apakah berhasil kalau aku login sebagai chef? Coba dulu. Aku bakal login sebagai chef. Buka sini. Untuk chef, nama email loginnya adalah mana dia? User
chef itu chef@email.com. Berarti di sini aku ubah jadi chef@email.com. Passwordnya kalau nggak salah 123 send. Berhasil. Copy tokennya, paste ke dalam set as done. Bearer, ini dia kita paste. Nah, sekarang aku udah login sebagai chef. Kalau aku send, lihat. Nah, berhasil. Nggak ada pesan error dan 200 oke. Kalau kalian mau bikin status message set as dan berhasil, boleh juga. Munculin juga boleh, terserah kalian. Oke, sekarang karena nggak ada error, kita coba lihat table order ini. Berhasil nggak berubah dari ordered menjadi done. Kita refresh. Nah, berhasil. Kita udah berhasil ngubah status dari ordered menjadi done dengan codingan kayak gini. Sekarang kita mau ngecek apakah ini berlaku. Jadi di sini aku bakal coba set as done lagi dengan status order yang udah done. Kayak yang aku bilang tadi, kita nggak boleh ngeset ngubah menjadi done jika statusnya bukan ordered. Nah, kita coba. Di sini kan statusnya udah done. Apakah masih bisa? Kalau aku send, lihat. Order cannot set to done because the status is not ordered. Oke, nice. Udah benar. Jadi cuman bisa ngubah status menjadi done jika status dari order yang mau kita ubah adalah ordered. Kalau nggak ordered maka muncul pesan kayak gini dan 403 forbidden. Perubahan status order yang terakhir adalah ngubah dari done menjadi paid. Ingat, rule-nya adalah cuman bisa berubah jadi paid jika status order itu done. Selain done, nggak boleh. Kita udah bikin middleware-nya tadi ya, ada di sini dia, able pay order. Cuman bisa dilakukan oleh kasir dan manajer. Kalau bukan manajer dan bukan kasir, maka ditendang 403. Oke, itu middleware-nya. Tapi nanti kita tinggal copy paste aja dari yang udah ada, yaitu sama kayak gini. Jika status bukan done, maka ditendang gitu. Oke, nice. Sekarang kita bikin dulu roots-nya, yaitu di API. Kita copy aja ini, dan kita paste di bawahnya. Ini tinggal ganti aja set, nggak usah, tapi payment gitu aja. Kita ganti nama middleware-nya sesuai yang udah kita daftarin di HTTP kernel, yaitu able pay order. Dah selesai. Nah, sekarang kita bikin ini ya, payment dulu ya. Nah, kita bikin function payment di file order controller. Ini sama aja, kita copy paste aja yang udah ada, yaitu set as done, tinggal ubah jadi payment. Terus kita ubah lagi, hanya status yang udah done aja. Jika dia bukan done, maka bakal ditendang ke 403. Nah, ini message-nya kita update aja. Order cannot set to pay, atau enggak, kita ganti aja kalimatnya jadi, ini dia, payment cannot be done because the status is not done. Udah selesai. Jadi cuman bisa dilakukan jika statusnya adalah done. Oke, sekarang kalau udah lolos dari sini, kita bakal ngubah dari status done menjadi paid. Terus kita save. Udah selesai kayak begitu. Kita coba save. Nah, di sini di Postman kita klik kanan, duplicate set as done, kita ubah jadi order payment gitu aja. Terus di sini endpoint-nya kita ubah juga payment. Nah, selesai, save dan send. Hasilnya adalah you cannot access this function. Kenapa? Karena sekarang aku lagi login. Aku liatin dulu ininya. Lagi login sebagai chef. Ingat, kita kasih rule di HTTP kernel tadi, able pay order, yaitu cuman bisa diakses sama chef, sama kasir dan manajer. Aku lagi jadi chef, berarti nggak bisa, udah benar. Nah, sekarang kita coba login menjadi kasir. Berhasil login, kita copy tokennya,
Copyin ke sini, mirror, paste. Belum ke paste ya. Paste. Dah, save. Nah, sekarang kalau aku send, lihat. Nah, berhasil, nggak ada muncul error. Kalau kita lihat di sini, lihat dari dan kalau aku refresh berubah jadi paid. Berarti codingan kita udah benar. Sekarang kita uji ini. Mana dia? Ini. Jika bukan done, maka ditendang. Benar nggak? Sekarang kan statusnya udah bukan done. Kalau aku send lagi, maka muncul error. Your payment cannot be done because the status is not done. Oke, benar karena statusnya udah paid, bukan done lagi. Nah, jadi udah benar. Oke, jadi kayak begitu aja cara bikin ngubah status ketika melakukan payment. Oke lah, kayak gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Kita udah berhasil melakukan apa yang kita lakukan ya. Tadi aku capek nyebutinnya apa. Jadi intinya kita udah berhasil melakukan sesuatu yang berhubungan dengan order. Baik itu melakukan payment, mengubah status, dan lain-lain. Jadi silakan kalian ikutin dulu. Ini semoga nggak ada yang lupa lagi ya. Apa yang aku bahas sekarang ini semoga nggak ada yang ketinggalan. Jadi untuk sekarang order udah selesai dan kayaknya semua pembahasan udah selesai deh untuk backend. Kalau nggak ada yang lupa lagi, mungkin next video kita bakal beralih ke front end-nya atau Vue.js-nya. Oke, jadi kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.